Mungkin sebelum ini boleh nggak saya bertanya ke partisipan, semua orang tua yang hadir di sini, apakah ada saya pengen status kosakata anak-anak Ibu. Kosakata yang saya maksudkan di sini adalah kosakata secara reseptif ya Bu ya. Reseptif itu jadi dia nggak usah berbicara, tapi kalau kita ngomong ke dia ngerti gitu ya. Jadi ngertinya itu dalam bentuk mungkin si anak akan menjawab pertanyaan kalau dia bisa ngomong, atau dia melakukan apa yang kita instruksikan. Jadi anaknya cuman pergi ke suatu tempat atau mengambil sesuatu. Juga mungkin kalau anak-anak yang nggak bisa bicara tapi bisa melakukan gesture, menggeleng atau iya atau tidak atau enggak, gitu ya. Jadi yang saya maksud adalah kosakata seperti itu, bukan kosakata yang anak-anak ini harus bisa memakai atau mengatakan, gitu ya. Kira-kira saya pengen tahu dari partisipan yang hadir di sini itu anak-anak Ibu itu kosakatanya ada, yang paling bagus sesuai dengan umurnya, artinya kosakatanya cukup banyak sesuai dengan anak-anak seumur dia, ataukah kosakatanya kurang, ataukah kosakatanya tidak ada. Tidak ada itu benar-benar anak ini masih belum mengerti satu kosakata apapun. Nah, boleh dijawab di bagian chat, karena saya ingin topik ini adalah untuk anak-anak yang kosakatanya tidak ada atau kurang dari anak-anak sebayanya. Jadi saya sesi ini adalah untuk anak-anak yang tidak bisa berbicara mungkin, tetapi dia bisa mendengar. Jadi anak ini pastikan anaknya bisa mendengar, karena kalau anaknya tidak bisa mendengar, ini nggak cocok program ini untuk anak Ibu. Jadi sebelum kita mau nge-push anak kita harus tahu status anak kita dulu. Oke, saya lihat kebanyakan kosakatanya. Oke, untuk Pak Alfon, reseptif itu apakah hanya verbs saja atau bisa meliputi adjektif, misalnya dia tahu, paham, warna, bentuk, keterangan tempat. Oh, dia kalau bisa sampai seperti itu Pak. Tapi ini adalah kalau anak-anak ini untuk jadi program ini saya pastikan untuk anak yang bisa mendengar, dan anak ini kalau belum bisa ngomong nggak apa-apa, memang dia mungkin ngerti aja. Saya lanjutkan untuk membaca untuk dari Aska 4 tahun kosakata kurang. Ibu Sagita hadir, terima kasih. Bu Elin, Mama Kiana juga hadir. Untuk Ahsan 8 tahun juga kosakata kurang, kosakata kurang. Farah 3 tahun 6 bulan kosakata kurang. Angga kosakata kurang, tahu perita sederhana. Oke. Biasanya yang saya tahu itu anak-anak itu kosakatanya kurang. Kalau yang 0 sama sekali itu memang yang belum pernah diintervensi sama sekali, tetapi ada yang bisanya tuh benar-benar cuman mungkin 5 kata.
Ya, itu pun untuk yang sehari-hari mungkin yang udah diulang berkali-kali, dia bisa, mengerti. Tetapi untuk untuk penambahan kosakata pun itu sulit. Maaf ini, saya kok sulit. Jadi, eee, di sini saya ingin memberikan tips-tips gimana, mengajar menambah kosakata itu supaya kosakatanya menjadi lebih banyak. Dan mengapa kita mengubah kosakata ini? Karena kosakata ini adalah dasar dari kita komunikasi verbal atau nonverbal yang satu arah, ya satu arah. Nah, kalau tanpa kosakata saya nggak bisa mengajarkan itu dan eh, komunikasi verbal atau nonverbal satu arah ada dalam program kita. Nah, pada waktu saya mau melakukan itu, saya nggak fair kalau saya hanya menganggap kosakata anak-anak ini cukup, padahal saya tahu kosakata anak-anak ini kebanyakan kurang sekali. Dan kalau ada, itu pun nggak bertambah-tambah lagi, ya cuman itu aja. Nah, di sini saya mau memberikan persepsi yang lain, yang mungkin setelah Ibu dan Bapak mengetahui, menyadari mengenai hal ini, bisa melakukan hal-hal ini sehingga pada waktu kita nanti meng-create kosakata baru, Anda tidak akan mengalami banyak kesusahan, ya. Jadi ini yang saya ajarkan untuk kosakata benda dulu. Kosakata benda, kosakata kerja yang sederhana. Belum sampai ke kata-kata yang abstrak. Karena kalau abstrak itu diperlukan fondasi yang lain lagi. Jadi kalau anak Anda udah bisa banyak kosakata yang bisa dilihat di sekeliling benda-benda di sekeliling anak dan kata kerja yang memang sering dipakai, saya pikir itu sudah membuat anak kita bisa berkomunikasi sehari-hari dengan bagus dan mengurangi chance anak kita untuk jadi tantrum ya, karena dia marah, keinginannya tidak ada yang mengetahui. Jadi saya di sini memang mengambil contoh untuk anak yang paling parah. Jadi saya step by step-nya mungkin saya akan berikan dengan contoh anak yang paling parah. Jadi kalau anak Bapak Ibu mungkin tidak separah itu, mungkin nggak harus se ekstrim itu. Ya, jadi saya mengambil yang paling parah supaya yang kalau paling severe ini tercover, saya pikir yang anak-anak yang lebih baik dari itu tuh cuman mengurangi kualitas dan kuantitas yang saya sebutkan di sini. Ya. Oke, untuk Putri Yuni Astuti, anak saya Abdul usia 12 tahun, pendengaran baik namun kosakata minim. Mama jadi meme, papa jadi pipi, perintah cukup paham. Terima kasih. Nah, kalau ini Bu Abdul ini sebenarnya kosakatanya kosakata yang di sini saya ngomong kosakata secara reseptif. Jadi bukan berbicara. Kalau ini Ibu bilang mama jadi meme itu problem untuk menirukan suara dan kata. Jadi problem di bagaimana dia memproduksi suara itu kurang bagus biasanya dikarenakan oleh oral motor, kontrol oral motor yang kurang sempurna. Oke. Jadi dia perintah cukup paham. Nah, biasanya orang tua akan mengatakan perintah cukup paham artinya dia bisa kok perintah. Tetapi yang saya katakan di sini apakah perintah yang dia bisa cuma itu saja. Jadi enggak berkembang.
Nah, kita kan maunya anak kita walaupun mungkin ada sebagian anak yang nggak bisa sekolah, tetapi perintahnya itu harus kompleks. Sehingga dia nanti apa yang diketahui anak ini, apa yang bisa dikerjakan ini, anak-anak ini berkembang. Jadi kita jangan cukup puas dengan level di mana anak kita, oh anak saya sudah mengerti perintah kok. Oke, perintah yang bagaimana? Apakah perintah itu sudah diketahui berapa tahun yang lalu? Dan sekarang apakah ada kosakata yang baru yang mestinya dikuasai anak? Nah, itu mungkin dari sekarang Ibu harus menulis kosakata yang sudah diketahui. Setelah itu planning kosakata yang harus diketahui itu apa. Jadi kita buat plan, mungkin kosakata ini untuk 1 minggu ini bisa nggak saya ajarkan supaya anak saya mengerti. Oke. Hal-hal ini saya sebenarnya pengen ngomong banyak ya. Bagaimana meng-create kosakata, tapi saya kalau nggak ngomong dasarnya, nanti Ibu dan Bapak akan kesulitan gitu loh. Kesulitan, mengapa anak saya sulit untuk menerima kosakata baru? Karena saya tahu biasanya itu hal-hal yang umum, umum yang ada di anak-anak ini. Ada anak yang bisa bicara atau anak yang kosakatanya ada, tetapi hanya itu aja, nggak pernah berkembang menjadi umpamanya seminggu dia harus punya 5 kosakata baru. Nah, itu yang membuat anak-anak kita jadi berubah kan. Nah, kita pun juga menyadari apa yang harus kita ajarkan ke dia. Oke. Oke, saya baca lagi untuk Bu Eti Sragen hadir. Oke, terima kasih. Orto Adit dan Sagita. Kita usia 2 tahun 5 bulan sudah tambah kosakata dan paham beberapa warna. Namun penyebutannya kurang sesuai, misalnya kuning terdengar kuyim. Untuk pengenalan bentuk misalnya segitiga menyebutnya pisidip. Nah, kalau untuk kita, saya yang Ibu sebutkan ini adalah problem untuk pengucapan yang benar. Nah, di sini kita hari ini membicarakan mengenai bagaimana menambah kosakata anak kita. Kosakata belum tentu harus diucapkan, tapi dia mengertinya banyak. Setelah dia mengerti banyak, nah kalau dia pengucapannya menirukan suara dan kata nggak ada problem, dia langsung akan menjadi kosakata yang ekspresif, di mana bisa dikatakan oleh anak. Nah, setelah itu kalau dia punya skill komunikasi, bahwa dia kalau punya kebutuhan dia akan bicara, kita nanti akan ada sesi bagaimana membuat anak-anak mengatakan apa yang diinginkannya atau yang dibutuhkannya. Ya memang anak-anak yang kita sebut di sini adalah anak-anak yang sudah bisa suara dan kata. Walaupun anak-anak itu suara dan katanya kurang sempurna, nggak apa-apa, jalan terus. Sementara kita memperbaiki kosakatanya, Ibu jangan berhenti karena dia mengatakan dengan pronunciation yang kurang sesuai, kurang akurat. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah punya attitude komunikasi yang benar, bahwa kalau saya butuh sesuatu saya harus ngomong, walaupun ngomong saya kurang sesuai, Ibu terima saja ya. Sementara kita mengkoreksi bagaimana kosakata yang tadi seperti kuning, n itu yang nggak bisa n. Jadi kuyim, yim. Karena coba Ibu lihat kuning sama kuyim itu bedanya itu cuman ning sama yim. Ya tempat yang di langit-langit yang disentuh itu sama, hampir sama. Tetapi cara nyentuhnya lain. Satu dengan kuning dengan ujung jari, kuyim itu dengan lidah bagian tengah. Ya, jadi
Itu yang jadi kalau umpamanya kalau nanti kita ngomong urusan, bagaimana membuat anak-anak ini bisa mengeluarkan suara dengan akurat, ya dia harus punya, feedback, mmm, feedback dari oral motor yang baik. Jadi dia bisa merasakan atau kontrol terhadap bibirnya dengan bagus, lidah, pipi, rahang. Nah, itu yang problem-problem dari penyebutan apa, yang kurang sempurna ini. Untuk Aska 4 tahun kosakata kurang, paham perintah sederhana. Nah, seperti Aska ini mungkin perintah sederhananya hanya seperti itu sudah berapa lama, apakah ada penambahan,